Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afdelia Rahmi dengan NIM 2013600029 dari Prodi BSA semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dialek-dialek bahasa Arab untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Lahjah Arabiyah yang diampu oleh Ustadz Aang Saiful Millah. Berbicara tentang bahasa Arab, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, khususnya umat Islam, bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mulia. Kenapa? Karena bahasa ini digunakan di dalam Al-Quran. Nah, selain itu, bahasa Arab juga adalah salah satu bahasa yang ada di dunia yang paling tua, yang bahkan sampai saat ini masih digunakan. Nah, bahasa Arab ini sudah tersebar ke seluruh dunia, sehingga pengaruhnya adalah banyak negara-negara yang pada masa kejayaan Islam menggunakan bahasa resminya adalah bahasa Arab. Nah, sisa-sisa pengaruh inilah yang akhirnya imbasnya kepada bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan sebagainya. Nah, karena tersebar luas inilah sehingga sangat tidak mungkin bahasa Arab bersentuhan secara intens dengan bahasa dan budaya lain, sehingga mustahil bagi kita untuk meninggalkan. Maka wajib bagi kita untuk terus melestarikan dan mempertahankan keutuhan yang ada di dalam bahasa Arab ini tanpa meninggalkan dialek-dialek yang ada di dalamnya. Karena bahasa Arab sebagai bahasa umum, maka ternyata bahasa Arab itu terbagi kepada dua. Apa saja? Yaitu yang pertama ada bahasa Arab Fusha dan yang kedua ada bahasa Arab Amiyah. Nah, untuk Fusha itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Jadi bahasa yang paling mudah dipahami oleh semua orang dan paling resmi tentunya, sehingga digunakannya adalah untuk acara-acara yang formal saja seperti dalam buku, dalam prosa, dalam puisi, dalam ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Itu biasanya menggunakan bahasa Arab Fusha, bukan Amiyah. Nah, adapun untuk bahasa Arab Fusha ini ternyata berasal dari salah satu dialek pemenang. Nah, di antara banyaknya dialek di dalam bahasa Arab, maka bahasa Fusha ini berasal dari bahasa Quraisy ternyata. Nah, kenapa kenapa dialek Quraisy itu menang? Ada banyak faktor, diantaranya adalah oleh ekonomi, politik, agama, dan salah satunya adalah kekayaan dari bahasa yang ada dalam dialek Quraisy itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang Amiyah. Kalau Amiyah adalah kebalikan dari Fusha. Kalau tadi Fusha adalah bahasa resmi, sedangkan Amiyah itu adalah bahasa sehari-hari. Sehingga orang-orang yang memahami bahasa Amiyah ini adalah orang-orang tertentu saja, orang-orang yang ada di dalam perkumpulan itu saja gitu, di dalam negara atau di dalam masyarakat yang menggunakan bahasa itu saja yang mengerti. Makanya kenapa bahasa ini digunakan tidak untuk dalam hal-hal yang formal. Nah, terus untuk dialek yang digunakan di dalam Amiyah ini adalah menggunakan dialek bahasa Arab yang banyak sekali ragamnya. Namun dari sekian banyaknya ragam, semuanya memiliki ciri umum yang pada akhirnya sama-sama menyatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Dari awal sudah sedikit dipaparkan mengenai lahjah-lahjah di dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah lahjah Quraisy itu sendiri dan lahjah bahasa Arab. Terus yang kedua ada tentang macam-macam bahasa yang ada di dalam bahasa Arab itu sendiri, yakni Fusha dan Amiyah. Nah, maka sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian lahjah itu sendiri atau pengertian dialek. Nah, lahjah secara etimologi atau secara bahasa menurut Ibnu Manzur dalam kitabnya yang berjudul Lisan Al-Arab bahwa lahjah itu gemar akan sesuatu, menyanyikan atau mengatakan dan membiasakan. Nah, sealur dengan pengertian Ibnu Manzur tadi, maka dalam kamus Al-Munjid bahwa lahjah itu bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Dari pengertian yang telah disebutkan tadi dapat kita sederhanakan, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa lahjah atau dialek itu adalah ragam bahasa yang disenangi, yang disepakati, yang mudah dipahami atau sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh suatu masyarakat itu sendiri. Meskipun mereka sama-sama berasal dari bangsa Arab,
tapi cara penggunaan bahasa atau dialek mereka itu berbeda-beda. Contoh antara negeri Arab sendiri dengan negeri Maroko, Sudan, Mesir itu berbeda-beda tentunya bahasa Arabnya atau dialeknya. Contoh kalau orang Mesir mengatakan bahwa HP itu bahasa Arabnya telepon. Nah, sedangkan orang Teluk itu mengatakan bahwa HP itu bahasa Arabnya hatif. Jadi penggunaannya berbeda-beda, tapi yang dimaksud tetap satu, tetap sama. Dan hatif dan telepon itu sama-sama bahasa Arab gitu. Cuma dialeknya saja yang berbeda. Dari satu bahasa menimbulkan banyak sekali dialek, tentunya ini mengundang pertanyaan, menimbulkan pertanyaan. Kenapa kok satu bahasa tapi dialeknya banyak? Nah, sebab munculnya banyak dialek ini ada banyak sekali faktor. Salah satunya adalah tersebar luasnya suatu bahasa sehingga banyak orang yang menggunakannya. Faktor yang kedua ada faktor politik, ada faktor sosial, ada faktor budaya. Poin yang selanjutnya adalah membahas tentang sebab-sebab perbedaan dialek. Nah, harus kita akui kalau dialek itu berbeda-beda karena telah melalui proses dan pengaruh yang berbeda-beda pula, sehingga hal ini berakibat pada perbedaan dialek. Ada banyak sekali sebab-sebabnya, diantaranya adalah jauhnya tempat tinggal, sarana kehidupan, terus perbedaan cara memahami, perbedaan cara berbicara mereka dengan yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni macam-macam dialek. Sudah dari awal dikatakan kalau dialek di dalam bahasa Arab itu ada banyak sekali macamnya. Nah, maka dari sekian banyaknya itulah dikelompokkan ke dalam 5 kelompok secara garis besar, yakni Hijaz, Syria, Irak, Mesir, dan Maroko. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dari awal hingga akhir. Penjelasannya semoga bisa dimengerti. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Cukup sekian dari saya, ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.